Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan selamat memasuki Minggu Prapaskah pertama. Menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang sedang dialami negara kita saat ini, marilah kita bersama-sama dengan semua anggota keluarga kita, sanak saudara, sobat dan teman, mengundang kehadiran Allah hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita dan dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan memuji kebesaran nama Tuhan. Umat, mari kita berdiri dan bernyanyi Kidung Jemaat 249 Serikat Persaudaraan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Nats pembimbing kita pada hari Minggu ini terambil dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 10 ayat 13 yang menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari kita mengaku dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami dipenuhi Roh-Mu, tetapi kami tidak memberi diri kami dipimpin oleh-Mu. Kami hidup mengikuti keinginan manusiawi, sehingga kami sering jatuh dalam godaan iblis. Kepadamu kami memohon. Ya Kristus, pengasih, pemurah dan penyayang, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami lalai berbakti dan menyembah-Mu. Kami kurang taat dan patuh dalam mendengar dan mengikuti ajuran pemimpin kami sebagai utusan dan wakil Allah di dunia ini. Ya Roh Kudus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Terkadang timbul keinginan di hati kami untuk mencobai Tuhan dengan cara mengikut Allah lain untuk maksud dan tujuan mendapatkan kesejahteraan, ketenangan, serta kepintaran. Jemaat Tuhan, setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas dan bertobat, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 14, yang demikian: Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru yang pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai dengan 21 yang demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah perintah hidup baru kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan diperdengarkan satu kesaksian dalam bentuk pujian.
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Minggu ini ya Tuhan, Minggu Prapaskah yang pertama, kami kembali menghayati makna pengorbanan Kristus saat penderitaannya sampai nanti kami merayakan kematiannya. Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan menghayatinya melalui renungan firman-Mu. Karena itu bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, arahkan hati dan pikiran kami, bahkan telinga kami, sehingga kami dapat mendengar pengajaran Tuhan dan kami dapat memahami serta mengerti. Dan firman-Mu akan menjadi perisai dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan dan melangkah di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Dengan mengandalkan Tuhan dan firman-Mu, kami tetap menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari mempersiapkan Alkitab kita dan membaca bersama pembacaan kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 38 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mengawali renungan di hari Minggu Prapaskah pertama ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang demikian. Suatu hari di salah satu sekolah teologi, seorang dosen memasuki ruangan kuliah dan meletakkan sebuah papan sebagai target yang besar berbentuk lingkaran, dan tak jauh dari sana diletakkan sebuah meja dengan anak panah di atasnya serta ada kertas dengan perlengkapan untuk menggambar. Saat itu sang dosen berkata kepada mahasiswanya, "Kalian masing-masing ambillah selembar kertas
dan alat gambar. Lalu gambarlah wajah seorang yang menurut saudara-saudara atau menurut kalian nilai kalian tidak suka, kalian benci, dan membuat kamu semua marah pada orang itu. Maka tiap mahasiswa mulai mengerjakan. Ada yang menggambar wajah temannya, ada juga yang menggambar seorang mahasiswi, ada pula wajah seorang sang rektor dan dosen-dosen yang tidak mereka sukai, dan masing-masing dengan cara penilaian terhadap orang yang menurut mereka telah membuat mereka marah. Masing-masing mahasiswa sudah menyelesaikan gambarnya. Secara bergilir mereka mulai menyematkan gambar tersebut ke papan. Target mereka harus mengambil anak panah yang sudah disediakan dan melemparkan anak panah tersebut pada target gambar itu. Beberapa mahasiswa menunjukkan kebencian sekaligus rasa puas ketika mereka melemparkan anak panah pada orang yang paling dia bencinya. Tak berapa lama sang dosen menyuruh mereka untuk kembali duduk karena waktunya sudah habis. Sang dosen menurunkan gambar dan juga papan target dari tembok itu. Ini yang tampak adalah gambar Yesus yang ternyata berada di balik papan target itu. Keheningan memenuhi kelas ketika setiap mahasiswa memandang gambar Yesus tersebut. Gambar wajah dan matanya penuh lubang. Bahkan ada yang robek karena hujaman anak panah tadi. Sang dosen hanya berkata singkat saja, "Apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu, kamu telah melakukannya juga terhadap Yesus." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sebuah fenomena kehidupan kita. Terkadang kita semua punya cara menilai orang lain. Kita punya cara dalam menuduh orang lain. Dengan cara pandang kita masing-masing yang mengakibatkan muncullah rasa kebencian, emosional, dan kemarahan yang kadang-kadang berlebihan. Itu sering terjadi di antara kita semua. Walaupun mungkin kita tidak dapat bukti fakta yang nyata apakah benar orang itu telah menyakiti kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan hari ini yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat atau mendengar cerita tentang Yesus. Seperti kita ketahui bahwa penulisan kitab Injil ini tidak terlepas dari cara pandang yang berbeda ketika menceritakan tentang Yesus. Kita ambil contoh Matius. Matius menulis tentang Yesus dengan cara pandang Yahudi. Maka gaya bahasa, gaya tulisannya banyak menyoroti dalam cara pandang Yahudi. Di mana ada banyak ayat dalam perjanjian lama yang dikutip oleh Matius. Berbeda dengan Lukas. Ia adalah seorang dokter, sebagai seorang dokter yang terkadang berhadapan dengan manusia yang tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan. Dengan kata keren sekarang, mereka disebut sebagai golongan prasejahtera.
Sehingga warna tulisannya hampir menggambarkan hal-hal yang kita temui. Banyak sekali Lukas lebih condong kepada orang-orang tersebut. Kali ini Lukas mencatat tentang beberapa pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran Yesus yang terlihat dalam pasal 6 ini diantaranya kata-kata ucapan bahagia, kasih terhadap musuhmu, dan bacaan hari ini tentang hal menghakimi. Tulisan Lukas hari ini hampir sama dengan Injil Matius. Bedanya dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan banyak orang di atas bukit, layaknya Musa datang dengan 10 hukum Taurat di atas gunung atau bukit Sion. Sementara dalam Injil Lukas, Yesus memberi pengajaran ketika ia memberikan mujizat tentang penyembuhan di antara orang banyak. Bacaan hari ini berbicara tentang hal menghakimi dan hal memberi. Dua pengajaran ini bertujuan kepada para pendengar waktu itu, termasuk kita hari ini, tidak lain untuk mengajarkan bagaimana kita berhadapan dengan orang banyak atau mungkin juga orang-orang yang di luar dari lingkungan kita. Latar belakang yang berbeda, baik pendidikan, budaya, dan agama, dan sebagainya. Dan mereka harus melihat orang lain sebagaimana cara Yesus melihat manusia. Yesus tidak menilai murid-murid dengan cara pandang sebagaimana orang selalu menganggap rendah orang lain atau menilai orang lain sehingga orang lain tidak begitu berharga di matanya. Berbeda dengan Yesus. Ia tidak pernah berpihak. Karena Yesus datang untuk mengajarkan cara hidup dan bagaimana bergaul dengan orang lain, bagaimana cara menghadapi berbagai macam perkara ataupun kejadian. Kalimat pertama mengatakan, janganlah menghakimi atau jangan menghakimi. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata ini bisa juga diterjemahkan sebagai jangan menilai. Dalam terjemahan Alkitab kita, terjemahan tahun 1960-an, terjemahan lama dikatakan jangan menuduh. Nasihat ini mengajarkan kepada orang banyak termasuk kita untuk tidak cepat menilai, tidak cepat untuk menuduh orang, tidak cepat untuk mengkritik orang tanpa kita melihat apa dan bagaimana dan seterusnya. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat dan mendengar cerita tentang Yesus. Seperti kita ketahui bahwa penulisan kitab Injil ini tidak terlepas dari cara pandang yang berbeda juga ketika mereka menceritakan tentang Yesus. Matius misalnya menulis Yesus dengan cara pandang Yahudi. Maka gaya tulisannya banyak menyoroti siapakah Yesus dalam cara pandang Yahudi. Di mana ada banyak ayat dalam perjanjian lama dikutip oleh Matius. Berbeda dengan Lukas, ia adalah seorang dokter. Seorang dokter yang biasa melayani banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan, yang sekarang populer dengan bahasa prasejahtera. Sehingga warna tulisannya hampir menggambarkan hal-hal yang kita temui bersama, lebih banyak menceritakan orang-orang terpinggir. Kali ini Lukas mencatat tentang pengajaran Tuhan Yesus. Bacaan kita dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 merupakan bagian dari pengajaran Yesus
Di antaranya ucapan bahagia, mengasihi musuh, dan bacaan hari ini, hal menghakimi. Tulisan Lukas ini hampir sama dengan Injil Matius. Bedanya dalam Injil Matius, khususnya pasal 5 sampai dengan 7, Yesus mengajarkan banyak orang di atas bukit, layaknya Musa yang datang dengan 10 hukum Taurat di atas gunung atau di bukit Sion. Sementara dalam Injil Lukas diceritakan Yesus memberi pengajaran ketika ia bersama orang banyak dan melakukan penyembuhan kepada orang banyak tersebut. Yesus mengajarkan tentang bagaimana berhadapan dengan orang-orang atau mereka yang dianggapnya banyak melakukan kesalahan, atau mungkin juga di luar masyarakat pada waktu itu. Kita tahu tentu ada perbedaan, baik latar belakang budaya, agama, dan lain sebagainya. Mereka harus melihat bagaimana cara Yesus memandang sesamanya atau sesama manusia. Di sini Yesus tidak pernah menilai manusia atau murid-murid dan membedakan mereka satu dengan yang lain. Yesus datang dengan mengajarkan cara hidup dan bagaimana bergaul dengan orang lain yang berbeda, bagaimana menghadapi segala macam perkara atau kejadian. Kata yang pertama dikatakan begini, jangan menghakimi. Kalau kita melihat dalam kata aslinya, kata ini bisa diterjemahkan dengan kata jangan menilai. Dalam terjemahan lama Alkitab tahun 1960-an justru ditulis demikian, jangan menuduh. Tentu dua kata ini hampir mirip dan sama-sama memberikan pengertian. Nasihat ini mengajarkan kepada orang banyak, termasuk saudara dan saya, untuk tidak cepat menilai, tidak cepat menuduh orang tanpa kita mendengar yang sebenarnya, tanpa kita mendapatkan bukti dan fakta. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, andaikan kita berdiri dalam satu ruangan pengadilan, maka seorang hakim pun akan mengadili. Tentu berbeda dengan kita, karena mereka melakukan jabatan mereka sebagai seorang ahli hukum. Tentu mereka juga menghukum orang berdasarkan fakta dan bukti. Berbeda dengan kita. Berbeda pada waktu itu, di mana banyak orang, termasuk saudara dan saya, ketika menilai orang, menuduh orang, atau mungkin juga menghakimi, bukan berdasarkan fakta, tetapi dengan satu kata yang sederhana. Katanya orang itu begini-begini, katanya orang itu begitu-begitu, dan sebagainya. Pokoknya ujungnya katanya. Jemaat yang di Tuhan Yesus kasihi, di Minggu Prapaskah pertama ini kita semua diajak untuk melihat kembali bagaimana kita berada dalam kehidupan bersama orang lain yang mungkin juga menurut kita punya masalah dengan kita. Kita ada di tengah-tengah komunitas itu. Apakah itu dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat. Kadang-kadang kita juga bisa menilai orang, menuduh orang dengan cara yang seperti dikatakan tadi. Kita tidak punya bukti. Kita tidak melihat peristiwa itu. Tapi kita hanya mendengar katanya dan sekali lagi katanya dan katanya. Saudara-saudara, tidak heran sekarang ini banyak sekali pakar hukum, padahal dia tidak pernah sekolah hukum, tapi pandai untuk menghakimi, pandai untuk menuduh, pandai untuk mengklaim
orang ini adalah jahat, salah, dan sebagainya. Sekali lagi, buktinya cuma katanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita ambil pada hari ini, belajarlah untuk saling mengampuni. Di Minggu Prapaskah yang pertama, tinggal beberapa hari ke depan, saudara dan saya akan memasuki saat kita menghayati kematian Yesus di kayu salib. Bagaimana Yesus pun dihakimi oleh banyak orang pada waktu itu. Mulai dari mahkamah pengadilan, mahkamah agama, sampai pada di hadapan Pilatus. Yesus dihakimi oleh banyak orang pada waktu itu. Dan orang banyak pun juga menilai Yesus bukan dari cara kerja, bukan dari pelayanan Yesus. Tetapi sekali lagi, mereka cuma mendengar katanya. Salibkan dia, itu akibat. Karena mereka tidak melihat, mereka cuma mendengar para ahli Taurat, para imam-imam yang waktu itu bekerja di bait suci, yang mengatakan katanya dia akan menghancurkan bait suci dalam 3 hari. Katanya dia ini Mesias dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak orang waktu itu hanya mendengar katanya dan katanya. Sehingga mereka punya satu suara, salibkanlah dia. Saudara-saudara, Yesus sudah mengalami hal yang seperti itu. Dan Minggu Prapaskah yang pertama ini, mari kita kembali diajak dengan tema kita. Belajarlah untuk mengampuni. Dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, kita juga sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian barat, banyak orang menilai GPIB, banyak orang menuduh GPIB dan sebagainya. Sekali lagi, mereka cuma mendengar katanya, PST kemarin membawa wabah dan seterusnya. Rasanya kita ingin marah mendengar hal itu. Rasanya kita ingin menghakimi mereka. Tapi perintah Yesus hari ini, pengajaran Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu menuduh, janganlah kamu menilai. Belajarlah untuk kita saling mengampuni. Maka Minggu Prapaskah yang pertama akan mengantar kita untuk kembali merenungkan dan menghayati sesungguhnya perjalanan Yesus di Golgota mengajarkan kita untuk selalu mengatakan, ya Bapa-Ku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin susah bagi kita mengampuni, tetapi Yesus mengajarkan hal tersebut buat kita semua. Mari kita masuki Minggu Prapaskah pertama ini dan menghayati sampai pada saat kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Mari kita hayati. Mulailah dalam keluarga, dalam kumpulan masyarakat, dalam komunitas warga jemaat, kita saling mengampuni. Karena bukan hak kita untuk menghakimi. Seperti dalam perintah hidup baru kita, biarkanlah itu otoritas Tuhan. Jangan kita ambil alih. Selamat memasuki Minggu Prapaskah pertama. Tuhan Yesus selalu membuat kita selalu mengampuni dan belajar untuk juga tidak menuduh dan menilai orang dengan cara pandang kita. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita satu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena di minggu pertama masa raya Prapaskah ini kami kembali menghayati pengajaran Yesus. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, tidak sedikit juga kami temui masih banyak di antara kami yang masih menilai dan menuduh orang lain dengan cara pandang kami. Terima kasih untuk tema kami belajar untuk mengampuni. Hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Khususnya kami gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah peristiwa, di tengah-tengah situasi saat ini. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, para pelayan firman dan sakramen, yang harus menghadapi pelayanan rumah sakit. Demikian juga para penatua dan diaken. Tidak sedikit mereka juga harus berjuang di rumah sakit, di ruang isolasi. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, rekan-rekan sepelayanan kami ya Bapa di jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Biarlah Tuhan tetap menjaga mereka, melindungi mereka dalam perawatan saat ini. Kami juga bersyukur karena di antara mereka ada yang sudah mendapatkan kembali kesembuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam sukacita dan rasa syukur, sehingga berbagi kasih pengalaman mereka kepada kami semua, untuk kami tetap mengikuti arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk tim medis yang saat ini dengan bersusah payah melayani mereka yang terkena virus saat ini. Tuhan berkati mereka dengan segala perjuangan mereka memberi diri melayani orang banyak. Tuhan senantiasa memelihara mereka. Mereka juga terkadang bisa terkena virus ini karena pelayanan dan kesetiaan mereka terhadap tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi oleh karena virus ini ya Bapa. Tenaga-tenaga medis yang berjuang dan bahkan mereka juga harus meninggal dunia karena peristiwa ini. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang berduka cita. Hiburkanlah mereka ya Bapa. Kuatkanlah mereka untuk menghadapi semua ini. Bahwa sesungguhnya penyakit ataupun virus ini bukanlah sebuah virus yang kemudian membuat orang lain menjadi takut dan mulai menilai dengan cara-cara negatif. Sehingga mereka juga menghakimi orang-orang yang terkena virus. Bapa di surga, ampuni kami kalau dengan cepat kami sudah menghakimi orang-orang ini dan kami mulai menolak. Bahkan sampai pemakaman pun tidak sedikit di beberapa daerah mulai menolaknya. Karena mereka salah menilai
Wabah ini seakan-akan bagaikan sebuah penyakit yang sangat mengerikan dan menakutkan banyak orang sehingga mereka berusaha menghindar. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang demikian yang menghadapi situasi ini ya Bapa. Sadarkanlah kami untuk juga kami bisa berpikir dengan jernih bahwa penyakit ini bukanlah sebuah wabah ataupun penyakit yang sangat membuat orang harus menilai dengan buruk. Kami hanya bisa memohon Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa di hari Minggu ini untuk jemaat-Mu GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan berkati kami. Dalam situasi kami yang beribadah di keluarga, melalui tempat ini, melalui mimbar ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Baik mereka yang sedang sakit, baik mereka yang dalam perawatan khusus, baik mereka dalam ruang isolasi, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Keluarga-keluarga yang juga dalam suasana duka cita dalam situasi seperti ini, kami berdoa untuk mereka semua ya Bapa, Engkau beri mereka penghiburan dan kekuatan, sehingga juga mereka yang sakit mendapatkan pemulihan, mereka yang berduka mendapatkan penghiburan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat sejahtera ini ya Tuhan. Berkatilah mereka semua dalam ibadah mereka. Kami menyerahkan perjalanan kami memasuki saat-saat kami menghayati peristiwa kematian Yesus. Dan kami dengan sukacita pun merayakan kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kami seminggu ke depan ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini merayakan ulang tahun dalam pekan berjalan ini, baik kelahiran maupun perkawinan, diberkatilah mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, kami mau berdoa untuk para diaken penatua, kami mau berdoa untuk unit-unit misioner, kami mau berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk koster dan juga security. Kami menyerahkan jemaat sejahtera ini Bapa dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk kami yang bertugas, baik para presbiter, organis, pemandu lagu. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Diberkatilah kami semua dimanapun kami berada, agar kami semua mendapatkan berkat dari Tuhan dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini sedang menangani virus corona. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan lindungi bangsa kami, lindungi negara kami Tuhan, sehingga negara kami benar-benar secara perlahan-lahan bisa melewati badai ini ya Bapa. Dan kami menyerahkan para pemimpin kami, mulai di pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati mereka semua. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan dalam tangan Tuhan. Kami selalu taat akan aturan dan arahan pemerintah kami. Kami harus mengikuti arahan dari pimpinan gereja kami, sehingga kami tetap setia melayani, bahkan beribadah di tengah-tengah keluarga kami sendiri. Sampai waktunya nanti Tuhan akan kumpulkan kami kembali dalam rumah Tuhan, di dalam jemaat persekutuan yang besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, inilah syafaat kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan, melalui pemberian sukarela dan mengingat nas Alkitab dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan dapat dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop, dan diserahkan ke kantor gereja pada hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 9 pagi sampai dengan 2 siang. Atau persembahan dapat diberikan melalui transfer bank mandiri, nomor rekening tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kepadamu kami menyerahkan pemberian sukarela sebagai tanda persembahan tubuh, roh, dan segenap hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah Tuhan, agar dipakai sebagai pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus di tengah dunia. Amin. Umat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 5 April 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Kegiatan Minggu Paskah. Komisi Teologi dan Komisi Inforkom Litbang akan menyiarkan rekaman ibadah secara online atau daring. Ibadah Jumat Agung disiarkan pada tanggal 10 April 2020. Ibadah Minggu Paskah disiarkan pada tanggal 12 April 2020.
Jemaat dapat langsung mengakses siaran ibadah melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat, seluruh ibadah atau kegiatan ditiadakan sampai dengan 29 Mei 2020. Ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2020. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2020. Jemaat diharapkan tetap melaksanakan ibadah keluarga di rumah. Tata ibadah keluarga akan dikirimkan melalui koordinator sektor masing-masing. Berita duka cita. Telah dimuliakan Tuhan almarhum Bapak Heri Pribadi Sinaga pada tanggal 27 Maret 2020 dan telah dimakamkan pada tanggal 28 Maret 2020. Almarhum merupakan warga jemaat sektor Payanan 5. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat disampaikan melalui transfer bank yang tertera pada layar. Warta jemaat selengkapnya dapat diakses melalui link yang terdapat di Instagram @GPIB Sejahtera JKT, Facebook GPIB Sejahtera Jakarta. Terima kasih, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Ingatlah akan firman Tuhan pada hari ini. Jika kita menyimpan kebencian kepada seseorang, ingatlah bahwa target kebencian kita adalah Yesus. Karena apa yang kita lakukan terhadap sesama, kita telah melakukannya terhadap Dia.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas di hari Minggu Prapaskah pertama ini mengucapkan kepada seluruh jemaat GPB Sejahtera DKI Jakarta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.